Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk mengkarya kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali wa masyarah hadis kitab Syekh Muhammad Ihsan Imam Hamdan. Summa Fatihah ila sahib Fatimah Zaidi Muhammad Ali Muhammad Ali Muhammad Ali Muhammad Ali bin Ali Muhammad Rasulih wa buruhi wa zurku kalimah jemain. Inna Allah yaghfirullahu ma yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa in ida alaina min barakatihim wa asrar wa anwarihim wa min afatihim fid din wa dunya wal akhirah. Syai'udillah wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutin pengajian kita masih di dalam kitab Sirajul Talibin. Sirajul Talibin. Apa? Begitu kan? Ya benar. Sirajul Talibin halaman 205. 1 2 3 4 baris dari atas, tengah-tengah an Aisyah. Itu aja dah. Iya, banyak tuh. Dari baris pertama sih ya. Yang kedua tuh. Qala al-Qushairi akhbarona Ali ibni Ahmad al-Ahwazi qala akhbarona Ahmad ibni Abi Ubaidi qala hadasana Muhammad ibni Utsman qala hadasana Al-Qasim ibni Muhammad qala hadasana Yahya ibni Yaman an Malik bin Maghul an Abdurrahman ibni Sa'id ibni Wahab lagi Muwahib kali itu an Aisyid itu Aisyah, kalau kata itu Aisyid iya Musyairi kali ini kan ada titiknya, tapi itu nggak tahu nabi dititikin kira-kira ya. Ada dari Aisyah gitu, habis itu nyanyi langsung. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qultu, kata Aisyah begitu, aku mengatakan ya Rasulullah. Ini bininya manggilnya Rasulullah ya. Ya Rasulullah mana tuh? Iya benar. Allazi yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Ini yang kemarin Anda bacain ayatnya ya. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka orang-orang yang memberikan apa yang mereka punya, bersedekah dengan hati yang penuh rasa takut. Kenapa? Karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah. Itu ayat yang kemarin. Nah, ini ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, apa ayat itu? Ayat yang berbunyi alladzina yu'tuna ma atau orang-orang yang mensedekahkan materi-materinya karena hati mereka sangat takut kepada Allah. Ahwa rajul yasriku wa yuzni wa yasrabu al-khamra. Ya. Apakah ini orang-orang laki seorang yang perampok, penzina atau peminum minuman keras? Gitu. Maksudnya saking dia bertobat karena dulunya rusak gitu, dia sedekah segitu banyaknya, segitunya untuk memohon ampun kepada Allah karena rasa takut. Ya, Aisyah mikirnya begitu. Ini kok ayatnya begitu, alladzina yu'tuna ma atau orang-orang yang menyedekahkan hartanya karena rasa takut kepada Allah. Apakah ini yang dimaksud orang-orang yang bertobat dari perampokan, perzinahan dan minuman keras? Aisyah nanya begitu.
Qala Rasulullah mengatakan la, enggak. Orang-orang yang begini bukan orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang taubat. Dia sedekah begitu dan penuh rasa takut karena apa? Walakin ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu Allah yuqbala minhu gitu. Tetapi ini orang puasa, sholat, sedekah, dan rasa takutnya itu karena takut dia tidak diterima amal perbuatannya. Itu. Bukan karena dia tadinya banyak dosa, dia sedekah banyak, dia sedekah, dia berbuat baik, tapi penuh rasa takut. Rasa takutnya apa? Bukan rasa takut karena dia dulu berbuat rusak, tapi rasa takut sedekah ini tidak diterima Allah. Gitu. Ya. Ini kan kita kalau udah sholat aja 5 waktu kayaknya udah yakin banget diterima. Akhirnya kayaknya udah bener banget. Puasa ya, bulanan puasa Ramadan, malamnya terawih mulu, udah kayak orang soleh banget. Kita nggak tahu diterima apa enggak waktu. Jadi ini rasa takut ini karena rasa takut Allah tidak menerima sedekah. Bukan karena dia takut karena dulunya berbuat banyak kerusakan dosa. Tadinya Aisyah bikin ayat itu ke situ, orang-orang yang sedekah dan penuh rasa takut. Apa karena dulunya nggak benar? Enggak, kata Nabi. Ayat ini adalah kisah orang-orang yang puasa, sholat, sedekah. Ketakutannya itu karena takut sedekahnya tidak diterima Allah. Ini yang kita harus renungi, bahwa rasa takut kita kepada Allah, bahwa kita harus berhati-hati dengan makrullah, ya, makarnya Allah, tipu daya Allah. Ya. Nanti ada di bawah. Jadi tidaklah pantas kita untuk merasa aman daripada apa yang kita lakukan, bahwa Allah yang menentukan terima atau tidaknya, baik Allah enggaknya kita. Itu. Ini ada lagi jauh juga tapi nih tengah-tengah. Yang bagi ada qala Abu Sulaiman Ad-Darani, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu ayatnya. Enggak. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, cukup jauh tengah-tengah cari data. Habis ayat itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, Al-Anfal ayat 2 tuh ada terusannya, ada ya? Tengah-tengah. Pokoknya udah ada ayat Quran ini kan beda sendiri tuh. Ya. Habis itu qala Abu Sulaiman Ad-Darani, dia mengatakan yang bagi lil qalbi Allah yakunal ghaliba. Yakunal ghalibu ghalibah. Hah? Benar gak? Alaihi ila bil ilal khawf. Ilal khawf. Fa innahu fa. Apa fa? Ila, habis ila. Nah. Fa innahu, kita cari diri. Fa idza ghalabatir raja ghalabati. Idza ghalaba ar-raja raja'u raja'u alal qalbi fasadal qalb. Ya, fasadal qalb. Fasadal fi'il apa isim? Fi'il fasadal qalb. Ya, yang bagi seyogyanya lil qalbi, bagi hati. Nih, hati ya. Hati qalbun. Jantung apa hati dong? Jantung hati. Itu aja deh. Karena kadang-kadang di buku terjemahan ngartiinnya kolbu. Gitu. Arti bahasa Indonesianya kolbu juga. Kadang masih permasalahan deh, kalbun itu hati apa jantung. Akhirnya kita nyebutnya jantung hati. Ya. Ya itu belum pasti orang Indonesia ya belum bisa maksudnya yang dimaksud kolbun ini hati apa jantung. Ya makanya kalau di tiap terjemahan kayak kitabnya Ghazali kan, itu ditulisnya kolbu juga pakai bahasa Arab gitu. Kalbu gitu, KAL kalbu gitu, bukannya hati nyebutnya itu. Kalau yang bikin fair udah jantung hati gitu aja deh. Ya karena hati itu kebiasaan hati sih gitu ya, karena hati seyogyanya bagi hati Allah yakuna untuk tidak dikuasai ghalib alaihi illal khauf, ya tidak dikuasai kecuali rasa takut. Maksudnya hati harus lebih banyak rasa takut ketimbang roja, berharap. Ya, hati harus dikuasai oleh rasa takut kepada Allah ketimbang
rasa berharap kepada Allah. Fa innahu idza ghalaba raja, ya. Karena sesungguhnya ya, jikalau punya ke hati, jikalau hati idza ghalaba, ya, jikalau hati itu dikuasai oleh roja'a, gitu jadinya. Ghalaba roja'u, roja berharap menguasai hati, al qalbi soalnya ada. Fasadal qalb, hati hancur, itu bahaya. Rasa harap lebih besar di hati ketimbang rasa takut, itu bisa hancur hati kita. Jadi rasa takut kepada Allah harus menguasai hati. Jangan sampai rasa berharap akan surganya, akan kebahagiaan anugerahnya itu menguasai, itu fasadal qalb, hati akan hancur. Ya, kata Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan rasa takut kepada Allah harus lebih mendominasi hati ketimbang rasa berharap kepada Allah. Kalau rasa berharap kepada Allah yang lebih menguasai, maka hancurlah hati. Ya. Karena kalau rasa harap kurang-kurang kuat ibadahnya. Ya. Kalau rasa takut biasanya lebih kenceng. Makanya kesulitan lebih buat orang menjadi soleh ketimbang kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaan itu biasanya lupa-lupa sama Allah gitu. Kalau ada kesulitan biasanya kenceng banget ibadahnya. Makanya kalau orang kalau udah sakit baru tahu rasanya enaknya sehat, kan gitu. Itu ya, makanya dua hal yang selalu dilupakan oleh manusia kata Nabi. Apa? Waktu luang dan waktu sehat. Kenapa? Itu yang membuat mereka sadar pas saat waktu luang udah habis baru paham. Pas udah sakit-sakitan baru paham bahwa waktu luang dan sehat itu sangat berharga dan terlalu banyak sudah kita sia-siain. Masa muda yang masih otaknya masih sanggup untuk mikir gitu. Biasanya kalau udah mulai kawin udah susah. Ya. Terus mau belajar, mau dalamin ilmu, akhirnya udah gak kuat. Nah itu akhirnya mikir ya kenapa waktu muda ya itu kan nyesel ya, waktu luang di waktu muda banyak banget tapi nggak dipakai. Ya kadang-kadang emang orang sadarnya pas belakangan, waktu luangnya udah habis baru sadar, waktu sakit udah datang baru mikir gitu. Ini yang makanya Nabi ngomongin itu dua hal yang sering dilupakan manusia, yaitu waktu luang dan waktu sehat. Karena itu baru disadari saat udah waktu luang habis sama udah sakit-sakitan. Ini jangan sampai kita begitu ya. Jangan, yang namanya penyesalan emang di belakang, kecuali tentara Jerman kan gitu doang. Ya, tentara Jerman doang yang nyesalnya di depan. Ya. Tapi kita jangan sampai jadi orang yang menyesal, karena memang ya sesuatu yang paling jauh dalam hidup kita adalah masa lalu. Jadi jangan inget-ingetin lagi. Ya mana? Arif, Arif masa lalu. Gitu. Masalah lo. Gitu. Bukan masa lalu, masalah lo. Ya, Jak udah lupain aja masa lalu. Gitu. Ya, mana tuh tadi? Summa ada tulisannya kan? Summa qala ya Ahmad. Ya. Bil khauf. Ini ngomong kemana dia nih? Summa qala. Lalu dia mengatakan, wahai Ahmad, ya Ahmadu. Ngomong sama siapa ya? Sulaiman Ad-Darani. Ya Ahmadu, bil khaufi irtabi'u fa in dayyu nazalu. Ya. Dengan rasa takut kamu akan diangkat derajatnya. Maksudnya dengan khauf, irtabi'u, angkatlah, maksudnya lebih utamain, tinggiin bil khauf irtabi'u fa in dayyu ya. Ah? Ini ngomongnya sama satu orang tapi kok ini Iya. Makanya qala ya Ahmadu. Ngomongnya Ahmad, tapi amarnya itu jamak. Ini gimana ceritanya? Ya, cerita atasnya nggak ada sih, maksudnya satu ke situ atau keluar kata Ahmad dari Sulaiman Ad-Darani gitu. Atau dia ngomong summa qala, lalu dia mengatakan ya Ahmad, ya wahai Ahmad, gitu. Ya, dengan bil khauf, dengan rasa takut. Khauf itu rasa takut kepada Allah. Ya, irtabi'u, ya diangkat.
Fa in dai'u, kalau maksudnya angkat, jatuhnya lebih ke kuasainlah hatimu dengan rasa takut kepada Allah. Kalau rasa takut kepada Allah itu rendah, kamu akan jatuh gitu. Kalian akan jatuh, sama aja sih. Wa qala Husain ibni Mansur, ada nggak? Bawa lagi tuh. Tuh 2, 3, 4 ada. Wa qala Husain ibni Mansur, Husain bin Mansur, ya. Jadi kalau mau cari nama-nama orang ini ada kitab kan 17 jilid. Nama-nama orang semua ulama-ulama terdahulu. Ya. Man khofa min syai'in siwallah azza wa jalla, siapa orang yang takut kepada sesuatu kecuali Allah, selain Allah azza wa jalla, yang mulia dan yang mulia gitu. Au roja siwahu, atau berharap, siapa yang takut selain kepada Allah dan juga berharap selain kepada Allah, aghlaqa alaihi abwaaba kulli syai'in, akan ketutup segala macam pintu segala sesuatu gitu. Wasalatu alaihi muhabatan, dan akan menguasai ya atasnya kekhawatiran wahajabahu bisab'ina hijaban, dan dia akan terhijab dengan 70 ya 70 hijab dalam kehidupannya. Aisaroha asyak, sepaling ringan hijab itu adalah asyak, keraguan dalam hidup. Ini makin banyak keraguan kita sama hidup, ketegangan kita sama hidup, kewaswasan kita hidup itu. Jadi hijab kehidupan tuh sampai 70 terhijab kita sama kehidupan. Jadi hidup ini kita sebenarnya Allah kasih lihat dengan akal kita, batin kita tentang hakikatnya kehidupan dunia ini. Kenapa kita kayaknya hidup nggak tenang? Karena ditutup hakikatnya sama Allah. Hampir 70. Ya, wajar kalau kita resah, bingung. Nah, kenapa kalau orang-orang yang jiwanya bersih, yang bersandarnya hanya kepada Allah, yang dia cuma takut kepada Allah dan cuma berharap kepada Allah, kesannya tenang melihat hidup. Kenapa? Allah buka peta ke dunia. Ya, dia bisa paham hidup. Bahkan kadang Allah memberikan pemahaman akan datang. Gimana gak nyantai? Ya. Tapi biasanya nggak mau taruhan pada masa depan juga. Ya, jadi jiwanya bisa memandang dengan luas. Kenapa? Terbuka tentang hidup, terbuka di matanya dengan jelas. Makanya jalannya dengan tenang. Tetapi saat kita dapat hijab-hijab tentang hakikat kehidupan, nah kita bingung. Nah ini sampai 70 hijab-hijab. Yang paling ringannya aja hijab itu adalah syak, keraguan dalam menjalani hidup, bingung, ragu. Ya ini yang harus kita renungi. Kita yakin sak udah pasti dapat kayaknya dia. Ini yang paling ringannya udah, karena kita banyak keraguan. Ya, nyebrang ragu ketabrakan tar akhirnya. Kan gitu. Ya keraguan banyak untuk bahkan untuk berbuat baik aja ragu. Gue sedekah nggak ya? Gue sedekah ya? Ya, hidup selalu banyak. Itu yang paling mudah tuh. Ya, yang paling mudah daripada hijab yang Allah kasih dalam kehidupan kita ya adalah rasa ragu dalam menentukan kehidupan. Dan itu baru satu, masih ada 69 lagi hijab-hijab yang menutupi kehidupan kita sehingga kita seakan-akan lelah hidup di atas bumi. Ya, orang bisa jadi nyasar sono sini ya kan? Kalau di hutan nggak punya peta, bahkan nggak paham keadaan hutannya, keadaan gunungnya, naik gunung gitu. Tapi kalau orang yang sudah ya pakai naik pesawat gitu, helikopter, enak ya lihat, bahkan bisa apa namanya, bisa menolong orang yang sedang sesat di hutan. Kalau naik pesawat kan, kapal, keadaan gunung dia bisa lihat, arah kemana dia bisa tahu, karena kayak ngelihat dari atas. Itu yang orang yang dibuka hijab-hijab, makanya dia bisa melihat, bahkan bisa menolong orang-orang lain kan. Kalau misalnya kita lihat wali-wali Allah, ulama-ulama yang pengobat hati ya,
Mereka bisa nyelesain kesesatan orang lagi sesat dikasih tahu sih. Itu karena terbuka media hidup. Ya, itu yang kita harus renungi. Ini kita kalau kebanyakan hijab, kenapa bisa begitu? Nah itu tadi, man khafa min syai'in si Allah. Siapa yang takut kepada selain Allah, siapa yang berharap kepada selain Allah, maka Allah akan tutup, ya, dia akan hijab. Ya, atau dikatakan di sini aghlaqa alaihi abwaaba kulli syai'. Allah tutup segala-galanya pintu-pintu sesuatu keberkahan, sesuatu hikmah, sesuatu kehidupan, itu tutupin. Wasalatu alaihi, itu Allah akan otoritaskan kepada dirinya, Allah akan berikan dominasi kepada dirinya itu kekhawatiran hidup. Dan wahajab udah ditambah lagi apa? Dihijab dengan 70 hijab. Yang paling ringannya aja rasa ragu dalam kehidupan. Ini lelah hidup begini jadinya. Makanya tapi kan memang prosesnya dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sulit jalaninya memang. Ya, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Satu caranya aja apa? Tidak pernah meminta kepada manusia. Coba dah. Iyyaka nasta'in tuh begitu. Paling ringannya aja, tidak pernah meminta kepada manusia. Itu namanya iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu aja masih berat, ya. Tidak meminta. Nah, ini kan harus kita perbaiki dengan gimana caranya kita hanya takut kepada Allah. Ya, proses-prosesnya di mana kita memperbaiki ketauhidan kita. Kenapa kita bisa kurang-kurang takut kepada Allah, bahkan kadang lebih takut kepada yang lain ketimbang Allah, karena Allah nggak kelihatan. Gitu. Karena kita memang kurang kenal Allah. Kenapa kita berharap kepada selain Allah? Karena yang lain bisa memberi sesuatu yang real, tapi Allah kayaknya nggak real ngasihnya. Cuma harapan-harapan doang. Gitu. Ini keyakinan kita sama Allah sangat tipis. Makanya khauf, rasa takut kepada Allah, dan juga roja, harap kepada Allah, itu bisa kalah dengan kepada manusia. Ya, makanya pernah ditanya, kenapa lo curhat sama gue masalah hidup lo? Udah pernah curhat sama Allah belum? Ya, harusnya ke Allah dulu baru ke gue. Kenapa ke gue? Gak ke Allah? Karena gue bisa jawab, Allah nggak bisa jawab, begitu kan? Kenapa? Gue kelihatan, Allah nggak kelihatan. Itu berarti ente nggak yakin Allah ada. Ya, ngomong itu tengah malam saja, ya Allah saya begini, nggak mau begitu, kenapa? Yang ada jawaban, ya berarti ente nggak yakin Allah ada. Ini kan perbaikan ketauhidan kita. Ya, makanya kalau dikatakan wajar ada ketakutan kita kepada selain Allah, karena kita memang belum terlalu yakin adanya Allah. Wajar kita berharap, bukan wajar, ya keseringan kita berharap kepada manusia, karena ya kita masa pemberian anugerah Allah itu nggak tahu gimana. Kayaknya gue udah ibadah mulu tapi anugerahnya begini-gini. Itu tuh yang kadang-kadang kita kan nggak mungkin Allah turunin makanan dari langit. Ya, kita bukan Nabi Isa. Gitu. Ya, jadi Allah juga punya metodenya lewat ini. Gitu. Makanya Abdullah Al-Haddad pernah mengatakan, aku tidak pernah berterima kasih berlebihan kepada orang yang memberiku sesuatu. Aku cuma mengatakan terima kasih, tidak berlebih. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia cuma memberikan sebagai messenger. Yang sebenarnya memberikan adalah Allah lewat tangan dia. Gitu. Jadi itu yang membuat kita tetap Allah gitu. Jadi berharapnya kepada Allah. Kalau pandangannya selalu begitu, nanti kita nggak jadi berharap sama manusia. Gitu. Ya, itu kan karena masalahnya ada orang di mana gitu, teman kita di daerah mana, kita anggap ini kesannya Allah lah gitu ya, memberi paket kepada kita, paket isinya ya, suatu barang berharga, dia kirimin dari sono lewat JNE. Terus ada orang JNE nya bawain ke kita, ada paket buat bapak. Kita bilang makasih, ya ampun, dipeluk tuh JNE nya ya, orang yang ekspedisinya, ya ampun lo baik buat sama gue.
kan risih dia JNE-nya. Ini jangan-jangan LGBT nih orang gitu. Takutan. Ya. Wajar gak kita begitu? Kok kita berlebihan? Dia kan cuma bawain. Ya harusnya kita telepon teman kita yang di sana, yang emang ngirim. Makasih ya Allah baik buat sama gue. Ya. Harusnya kan kita ke Allahnya. Ya Allah makasih sudah beri rezeki kepada saya gitu. Ya. Paham gak? Agar kita nggak ternodai ya ketauhidan kita. Karena apa? Bisa begitu ke orangnya. Ini real orangnya ada, pemberiannya juga real. Lupa Allahnya. Akhirnya Tuhannya jadi manusia. Lagi tuh orang ngomong gitu. Tuh kalau nggak ada gue, belum hidup, udah nggak hidup sampai sekarang gue. Ya, bisa jadi gembel tuh, ya, jadi tukang kantong di pasar minggu. Mana ada orangnya? Ya, Pak Renal. Itu sampai sekarang belum kawin, masih main sama Buyung di Empang kan gitu. Itu apalagi orangnya yang kasih begitu kan gitu. Nah ini kita makanya orang-orang yang berprinsip seperti itu nggak bisa digoyang imannya, gitu. Nggak bisa dilobi dengan urusan-urusan dunia. Karena apa? Dia selalu melihat pada hakikatnya semua itu pemberian Allah, gitu. Ya, Allah cuma lewat, kan emang Allah menciptakan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sukses, ada yang nggak sukses, ada yang pinter, ada yang bodoh. Karena kan yang pinter disuruh ngajarin yang bodoh, yang sukses disuruh ya bantu yang nggak sukses, yang kaya suruh bantu yang miskin. Ya, yang makanya yang bikin Monas siapa? Yang bikin Monas tukang, gitu. Ya, tukang yang bikin Monas. Maksudnya, ya Allah nggak mungkin orang yang kesulitan Allah turun tangan langsung, gitu. Nggak pantas. Terus ada orang yang bodoh Allah turun langsung ngajarin dia, enggak. Makanya diutus ulama, nabi untuk ngajarin. Jadi sebagian Allah bikin begini biar hidup jalan. Coba orang semuanya kaya di atas bumi, Allah aja. Ya, itu paling pada hidup di gubuk. Kenapa? Ya pada bikin sendiri gubuk. Kenapa? Ya dia punya duit banyak, siapa yang mau ngerjain? Tukang nggak ada, orang kaya semua. Akhirnya hidup menderita. Nggak ada Monas, nggak ada Senayan. Kenapa? Ya Soekarno punya duit, ini punya duit, rakyatnya suruh bikin nggak mau, punya duit juga. Siapa mau ngerjain Monasnya kan gitu. Itulah mekanisme hidup, saling membantu sama lain. Ya. Yang kayak yang orang yang tua disayangin yang muda hormatin yang tua, kan begitu kalau kata Lodi. Ya, itu jadi sesuai posisi masing-masing. Jadi ini yang dibilang setan sudah sukses melakukan hal-hal itu di kita. Kenapa? Ada orang kaya, orang yang berduit ataupun orang yang punya materi lebih lah, dia makan sampai perutnya sakit karena makan kebanyakan. Apa nanya dia beli? Ada orang yang susah nggak punya duit, akhirnya perutnya juga sakit belum makan. Ini kerjanya setan. Padahal orang kaya ini nggak akan sakit perut karena dia nggak makan banyak. Kenapa? Karena dikasih setengahnya buat orang miskin. Orang miskin ini tidak akan menjadi sakit perut karena akhirnya dimakan. Ini yang Allah pengen. Tapi setan melakukannya gimana caranya dua-duanya sakit perut. Yang kaya dia makan sebanyak mungkin biar dia sakit perut. Yang miskin nggak punya duit, dia jadi nggak makan sakit perut juga. Tuh setan pengennya begitu. Ya, dua-duanya menderita. Ini kita harus renungin ya hal-hal kayak gini. Setan tuh nggak demen yang satu doang masuk neraka, dua-duanya masuk neraka, begitu. Gimana caranya yang masuk neraka, dia masuk neraka juga. Itu puas deh tuh setan. Itu yang terjadi kita lihat. Yang ada orang yang rumahnya kehabisan, ya kehabisan cara untuk benerin lah. Ya, bocor sebelah sana, bocor sebelah sini, tar pindah, di situ ada panci, ini bocor. Ada orang yang misalnya temboknya berlebihan, kayaknya minta ampun, 3 lantai, 6 lantai. Ya, satu sisi ada orang yang rumahnya sudah mau rubuh. Inilah, ya, tidak seimbang. Kenapa? Setan membuat manusia itu kan bahasa begitu, kalau semuanya kaya nggak enak, gimana caranya gue doang yang kaya, semuanya miskin gitu. Ya, ini kan setan mengajarkan hal-hal kayak gitu. Ya, ini kembali lagi tadi itu gimana caranya kita tingkatkan ketawakalan kita sama Allah. Ya, tadi yang dikatakan
ini memang cukup sulit ya, tapi kita lagi belajar gimana mentauhidkan Allah kan. Coba untuk rasa takut kita minimal usahain untuk hanya kepada Allah ya. Ini emang butuh gimana ya, meyakini kehidupan setelah ini. Kalau orang yang yakin dengan kehidupan setelah ini dan kematian pun tidak akan menjadi sesuatu yang ditakuti, makanya dia tidak akan takut kecuali sama Allah. Kenapa? Kalau takut sama manusia kan paling banter mati ya, mati itu yang paling ditakuti. Akhirnya takut sama jawara, takut sama pemerintah, takut sama ini, karena takut sengsara. Sampai takut yang paling tinggi adalah takut mati. Tapi kalau orang yang sudah yakin kehidupan ini, dia nggak terlalu takut mati. Makanya ketakutan sama manusia nggak ada, ketakutan cuma sama Allah. Karena bilang mati urusan Allah. Itu usahain untuk yakin kepada kehidupan ini, karena saat yakin kepada kehidupan ini, maka tidak terlalu takut dengan kematian. Makanya kemarin dikatakan jangan takut dengan kematian, setelah kematian yang lebih berat. Ya, karena setelah kematian itu urusannya Allah semua. Nah itu yang harus kita takutin. Dan juga berharap, ya usahakan tadi itu berharap hanya kepada Allah. Sedikit banyak usahain gitu untuk selalu memulangkan apapun rezeki yang datang ke kita, apapun pemberian dari manusia, selalu pulangkan bahwa hakikatnya itu dari Allah. Agar harap kita itu tetap kuat ke atas. Agar apa tadi? Agar khawatir dalam hidup itu tidak menguasai diri kita, agar hijab-hijab itu berkurang. Semakin berkurang hijab-hijab itu, semakin tenang hidup kita. Semakin tebal hijab-hijab tadi itu yang Allah berikan, semakin resah hidup kita. Ya, jadi masalahnya di menduakan Allah dalam rasa takut, menduakan Allah dalam harap. Itu yang membuat semakin sulitnya hidup kita. Sulit bukan materi, sulit dengan kejiwaan, resah, khawatir, bingung, ketakutan yang sangat besar. Ya. Takut kita mau naik motor aja takut jatuh, takut ini, ada aja gitu. Ada yang begitu. Ya, khawatir banget. Tak kalau begini. Bayangin itu, apalagi kemarin pas corona gitu, itu orang banyak banget ketakutan. Karena sandarannya emang dunia. Akhirnya ketakutan dan keresahan sama binatang yang sangat kecil yang tidak terlihat. Gila, diketawain tuh sama corona, hahaha gitu kan. Segitu takutnya sama gue, hampir lo bingung mau ngapain. Kenapa? Sandarannya bukan Allah. Akhirnya banyak banget Allah titipkan kekhawatiran dan hijab-hijab. Ya. Ada juga orang yang takut banget itu. Ya, takut luntur. Ya. Kalau kena hujan ntar luntur gue nih. Segitu takutnya. Ya, luntur ntar jadi putih kan gitu kan takut. Ya udah begini bagus. Ya. Ini ya harus diperbaiki sedikit demi sedikit. Tawakal kita atau berserah kepada Allah ya, agar memudahkan hidup kita sendiri. Ya. Tadi contohnya orang yang jalan di dalam hutan dengan bingung banyak pohon besar, tapi kalau kita naik helikopter, ya kita bisa melihat dengan jelas, bahkan kita bisa nolongin orang-orang yang sesat. Tuh. Ya. Lalu wa inna mimma awjaba saddata khawmihim fikrahum fil awaqibi wa khasyata taghyiri ahwalihim. Ya. Wa inna mimma, dan sesungguhnya apa-apa yang menjadi wajib untuk ditingkatkan rasa takut gitu ya. Yang wajib kita harus tingkatkan rasa takut dan kita pikirin gitu. Mereka pikirkan maksud di sini adalah awaqib, itu siksaan Allah. Ya. Rasa khawatir kita kepada perubahan-perubahan kondisi yang Allah buat. Itu kita harus punya rasa itu yang kita tingkatkan atau syiddah, ya kuatin rasa takut kita pada Allah, mikirin tentang siksa-siksa Allah, ya, dan juga khawatir kepada Allah sangat mudah merubah hidup kita. Ya, kan udah pernah dipintain kemarin bahwa Piala Dunia itu hitungan menit Allah bisa merubah setengah senang, setengah sedih. Terus berapa menit kemudian setengah sedih, setengah senang. Ya, yang ini kejebol, dah. Yang ini kejebol, yang ini sedih. Luar biasa Allah memainkan manusia ya. Mudah sekali membuat kita senang, membuat kita sedih.
Saya bilang nggak ada itu. Ada yang baru senangnya 5 menit ya. Ya, baru senang dapat puonan 5 menit. Wah, senang banget dapat puonan. Ditelepon sama bininya, masalah. 5 menit kemudian, ya, baru senang 5 menit. Ya, langsung sedih. Itu mudahnya Allah memainkan ya kehidupan kita. Makanya itu kita harus khawatir buat semua. Ya, kita harus takut kepada Allah karena Allah yang sangat mudah. Ya, di mana Allah mengatakan wa badalahum minallahi ma'lam yakunu yahtasibun, surat Az-Zumar ayat 47. Ya, Allah mengatakan dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Ya, nggak pernah kepikiran bakal disiksa, nggak pernah. Ini kita nggak pernah tahu. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu mereka tidak pernah perkirakan itu akan terjadi. Ini ya kayak misalnya kita lihat fenomena gempa bumi atau apa ya, bisa jadi itu tidak pernah diperkirakan sama orang-orang di situ sebelumnya. Kita juga nggak tahu. Mereka saat kita misalnya sombong di Jakarta, entah suatu saat Allah membuat sesuatu yang tidak terperkirakan membuat kita langsung tadinya mungkin mikir gue kaya, gue ini apa yang bisa jatuhin gue begitu, tidak kepikiran sama dia, tahu dong blas dong Pak Bung. Mungkin juga terjadi kemarin saat corona, ada orang yang merasa powerful ya, materinya, jabatannya atau apa, dan dia tidak pernah memperkirakan dengan corona itu hancur. Itu yang dikatakan, dan kami memberikan azab kepada mereka yang dahulu mereka tidak pernah memperkirakan. Ini mudah aja buat Allah ya. Yang namanya Namrud aja kalahnya menyamuk kecil ya. Dia kan sampai Allah aja mau dipanah sama dia buat ngelawan Tuhan. Mana ya? Ayo kan bikin bangunan tinggi buat apa? Buat naik ke atas mana Tuhan gitu. Mana Tuhan Ibrahim gitu. Gue panah aja deh. Iya, dia nggak memberikan, kalahnya sama apaan? Sama nyamuk masuk ke hidung ya. Hidup lagi di dalam. Di otaknya tetap hidup. Itu nyamuk apa tuh sampai sekarang masih cari tuh. Ya. Dan itu yang membuat dia menderita beberapa minggu, bulanan, menderita akhirnya mati. Ya. Padahal kan Allah bisa yang ngalahin dia dengan petir, der. Cuma mungkin maksud Allah terlalu mulia dia kalahnya sama petir. Gue pengen hinain kalahnya sama yang kecil aja dah. Bayangin. Ya. Iman-iman kita ini udah kadang-kadang dikalahin sama corona nih ya. Sama makhluk Allah yang kecil. Ya. Udah goyang keimanan. Itu, ini yang harus diuji kebenaran kata-kata. Ada Allah dan Rasul di hati kita. Itu ini lihat dalam praktek ngadepin corona tenang nggak? Ya. Itu yang dikatakan waktu itu ayatnya tentang jangan di sono di Al-Barakah. Jangan mengira kalian mengaku beriman kalau kalian nggak diuji. Jangan sok-sokan ngomong beriman, ya bakal diuji dulu sama Allah, bener nggak beriman? Gitu. Asibanna sa'ayakul amana wa hum la yuftanun. Al-Ankabut kayaknya ayat 2. Ya, apakah manusia menyatakan saya beriman? Oh, belum tentu. Kata Allah, tadi dulu, Allah boleh ngomong beriman, gue uji dulu. Bener nggak iman lo? Itu kita kalau ngaku-ngaku tauhid, iya nggak? Allah mau lihat, diuji dulu. Benar nggak bersandar cuma sama Allah? Ya, jangan kan kita Nabi Ibrahim aja diuji dulu. Ya. Luar biasa dibakar, ditolongin sama malaikat penjaga angin, dia nggak mau. Kalau Allah yang nyuruh baru saya mau. Malaikat ini mau nolongin dia nggak mau juga. Allah nggak yang nyuruh, enggak. Saya pengen nolongin aja, enggak. Kalau Allah enggak, bayangin itu ketesnya. Akhirnya baru benar-benar Allah yang menolong dia. Kita jangan malaikat jin yang nolong aja udah mau banget gitu ya. Itu ketahuan Nabi Ibrahim ya. Makanya baru Allah yang turun tangan langsung ya badan ya darukuni badan wasalam nih naru ya wahai api. Tuh Allah langsung memerintahkan api. Api, lu dingin ya. Gitu. Udah api dingin tuh. Ya akhirnya api itu menjadi dingin karena perintah. Itu padahal awalnya dites sama Allah dengan
ada malaikat-malaikat yang menolong. Tapi dia bilang enggak kalau bukan Allah. Ini dia diuji, Nabi Ibrahim masih diuji keimanannya. Benar enggak ngaku bersandar cuma sama Allah. Nah kita kadang-kadang ngeri, kita ngomong begitu. Kita aja nih masih harus dipertanyakan tentang bacaan Fatihah kita. Kita selalu mengucap 17 kali itu ayat. Tapi dalam kenyataannya kita harus memperbaiki nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, hanya kepadamu aku penyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan, kami memohon pertolongan. Ini terucapnya segitu indahnya ya. Tapi dalam kenyataan ini harus kita perbaiki. Ya. Ya, ini yang harus kita perbaiki. Kita sudah berucap. Ya. Itu yang harus kita, kalau kita minta tolong sama orang dengan karena sebab akibat tadi itu nggak apa-apa, yang masalah wasilah doang. Tapi kalau sudah mengatakan kalau nggak ada lo mati gue hidup gue gitu, itu yang sudah dikatakan sudah tidak kepada Allah dia minta pertolongan. Tapi kalau hitungannya sebab akibat, misalnya berarti kalau kita mau bangun rumah minta tolong sama tukang bangunan nggak boleh dong, kagak, itu sebab akibat ya. Ini masalah maksudnya adalah meminta dengan jadi kayak bersandarnya sama dia. Gitu. Ya. Nah, sampai udahlah. Gue mau minta sama dia aja, dia apa-apaan gue dikasih. Gue sembahyang dulu nggak dikasih sama Allah. Gitu. Gue berhenti sembahyang, minta sama dia aja. Gitu. Kalau gue gitu udah bahaya. Ya. Nah, ini banyak yang begitu. Ngapain lu sembahyang mulu, hidup lo susah-susah juga. Gue nggak sembahyang tapi atasan gue bayar sama gue. Gitu. Ini kan sudah bahaya yang begitu. Nah kita yang masih sering mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya itu harus kita bertanggung jawab dengan kata-kata kita itu sendiri. Ya, untuk tidak bersandar kepada makhluk. Ya. Saling membantu itu bukannya masuk ke situ, lain itu sisa kehidupan, saling membantu, minta tolong gitu. Nah ini yang dibilang bersandar, harapan hidup. Sudah selain Allah, ini kita mencederai kata-kata kita sendiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soalnya ini takutnya waqala Allah Ta'ala, ini ayat yang sering keluar. Al-Kahfi ayat 104, 103, 104 ya, di mana Allah mengatakan kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, maukah kamu aku kabarkan, aku beritahu makhluk ya manusia yang paling rugi amal perbuatannya. Ya, rugi itu maksudnya udah jatuh di bantangga. Ya, kata Allah, allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, yaitu orang-orang yang sesat jalan kehidupannya di atas bumi, tetapi mereka merasa benar apa yang mereka lakukan. Ini menderita ini. Ya, makanya disuruh mawas diri, tahu atau introspeksi diri. Apa iya kita udah benar? Jujur kepada diri sendiri. Apa iya kita udah gak riya sholat? Apa iya kita benar-benar ikhlas sedekah? Apa iya benar-benar kita ikhlas dari umatnya Muhammad? Jujur sampai ke dalam-dalam. Takutnya kita sebenarnya masih munafik di dalam hati. Masuknya ke sini entah. Mereka merasa benar apa yang mereka lakukan, tapi akhirnya neraka. Bahkan ayat-ayat selanjutnya kan mereka tidak lagi dihisab amal perbuatan, langsung masuk neraka. Karena apa begitu? Ya apa yang mau dihisab, hisab itu kan hitungan amal baik amal buruk ya. Nah ini amal yang dia bilang baik aja buruk menurut Allah. Kan dia merasa baik amalnya padahal buruk. Terus apa yang mau dihitung? Makanya mereka tidak lagi ditimbang, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan dalam tafsirnya dola yang dimaksud di sini ada alazina dola, yaitu orang-orang yang sesat jalan hidupnya. Sesat yang dimaksud di sini adalah riya, sombong, bangga diri. Yaitu yang dimaksud adalah orang-orang yang menjalankan agama yang hatinya penuh dengan penyakit. Ini yang dibilang orang-orang yang dola sa'yu fil hayat, itu yaitu orang-orang yang sesat di atas bumi
tetapi mereka merasa benar apa yang mereka lakukan. Itu fenomena yang saya berpikir tafsiran dari Ibnu Katsir masuk akal, karena emang kadang-kadang ada orang ngaku ulama atau kiai atau apa ya, merasa hebat kalau macam, merasa berkah, padahal penuh dengan kesombongan, kebanggaan diri, keriaan. Tapi mereka merasa benar. Wah, disalahin, kita dikafirin, gitu. Itu, yang itu fenomenanya di lapangan. Ya, di mana? Ya, dalam Ibnu Katsir dia mengatakan, wahum yahsabuna annahum yusiruna sun'ah, mereka merasa benar apa yang mereka lakukan. Beliau mengatakan bahkan mereka merasa orang-orang yang diridhoi Allah, karena mereka mengaku mereka orang yang diberkahi. Karena apa? Saat mereka berdoa mereka dikabulkan, bahkan mereka punya materi yang banyak dari doa-doa mereka. Sebenarnya itu adalah istidraj. Itu istidraj kalau ya diulur doang, tapi mereka merasa berkah. Ya, doa gitu, Fatihah gitu, habis itu berkah, duitnya banyak. Makanya dia bilangnya apa? Wa yumasabuna annahum yusudun. Mereka merasa benar apa yang mereka lakukan, karena terlihat langsung dikabul. Terus Ibnu Katsir mengatakan, terus apa bedanya dengan yang memang berkah dari Allah? Yaitu lihatlah sifat hidupnya. Makanya ukurannya ini. Kesombongan, kebanggaan diri, keangkuhan itu ada enggak? Kalau itu ada, berarti dia termasuk yang istidrak. Kalau orang yang tidak sombong, tidak bangga diri, tidak ria, orang yang tawadu, ya iya itu berkah dari Allah. Karena kalau yang tadi berkahnya dari iblis. Karena iblis dikasih wewenang sama Allah untuk memberi karomah. Iblis juga diberi wewenang untuk memberi keberkahan. Ini yang ngerinya, ya. Iblis, Allah kenapa begitu? Ya Allah yang menguji manusia sih. Jadi iblis, kalau ada karomah yang datang dari iblis, kau bisa begitu karena Allah memberi wewenang kepada iblis. Bahkan karomah yang diberikan iblis kepada manusia itu kadang lebih canggih daripada yang Allah kasih. Itu menurut ya, di dalam kitab apa namanya Ibnu Taimiyah tentang farqu bainal awliya rahman wa awliya setan, perbedaan antara walinya Allah dan walinya setan. Itu di kitab itu dijelaskan seperti itu, tentang karomah dari setan dan karomah dari Allah. Ya, perbedaannya cuma satu, kesombongan, kebanggaan diri, ya penyakit hati lah. Maka itu ada Allah memberikan karomah kepada seseorang, ya, dengan dia bisa berjalan di atas air, becek-becek gitu, cek gitu. Tetapi karena ada kebanggaan di dalam hatinya timbul, langsung sekejap mata Allah rubah dengan dipegang sama iblis langsung. Bahkan orang itu tidak sadar kalau karomahnya sudah pindah ke iblis. Dan setelah itu justru dia lebih hebat jalannya di atas air, ngambang. Gitu. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahkan kesaktiannya lebih dibanding yang tadinya diberikan oleh Allah. Cuma gara-gara apa? Ada kebersihan, kesombongan, banggaan diri, langsung seketika dengan sekejap mata Allah lepas, iblis yang megang. Ini ngeri ya. Kita nggak pernah aman daripada makarnya Allah, tipu dayanya Allah. Wakilah nih ada di bawahnya tuh. Wakilah ada kan? Lama zoharo ala iblisa ma zoharo taufiqah Jibrilu wa Mikailu alaihi assalamu ya bekiani zamanan tawilan. Ketika lama zoharo Allah memperlihatkan apa yang terjadi sama iblis, ya mazoharo, maksudnya ketika iblis harus dibuang dari alam langit, ya. Padahal sebelumnya iblis ibadahnya sangat kuat ribuan tahun, bahkan Jibril aja sering ngaji sama iblis tadinya. Lalu satu ketika kisah terjadinya antara iblis tidak mau sujud kepada Adam, iblis langsung dibuang sama Allah ke bumi. Nangis Jibril dan Mikail. Nangisnya apa? Gila, orang sesoleh ini harus durhaka sama Allah. Yang menurut Jibril bukan sama Mikail, guru gue gitu. Ribuan tahun dia ibadah dengan kesalahan yang tidak diduga, langsung jadi orang terlaknat, makhluk terlaknat. Nangisnya kenapa? Segitu ngerinya dengan keputusan Allah.
Jadi nggak bisa dibanggain segitu hebatnya ibadah kita juga. Itu Jibril dan Mikail menangis yang sangat panjang. Ya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihima. Lalu Allah mewahyukan kepada Jibril dan Mikail, ma lakum matabkiyane kullu hadil baka. Apa yang kalian bikin nangis sih terhadap tangisan-tangisan ini? Maksudnya ngapain sih nangisin aja tentang takdir kepada iblis? Faqala, lalu Jibril dan Mikail mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, la na'manu makrakam. Ya. Kami tidak akan pernah aman dari tipu dayamu ya Allah. Ya. Faqala Allah Ta'ala, hakadha qaunan la ta'manna makri. Ya, maksudnya dikatakan sini, kalian juga berdua tidak akan pernah aman daripada, maksudnya kata Allah, lo juga Jibril dan Mikail, lo juga nggak aman dari tipu daya gue, kata Allah. Jadi jangan merasa aman tentang lo malaikat nggak bisa bikin gue masuk neraka. Oh, ya itu senior lo tuh, tadinya solehan dia sama lo, kalau gue kata neraka ya neraka. Wah itu ngeri ya. Makanya Jibril dan Mikail aja ngeri. Makanya dia nggak berani sombong jadi malaikat. Ini harus kita renungin. Waqala Hatimu al-Asamu, Hatim mengatakan, la taktaru bimaudiin solihin. Jangan kalian tertipu dengan tempat kalian menjadi orang yang baik, orang soleh. Ya. Fala makarun aslahu minal jannah. Gak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Ya. Kenapa? Falakiya Adamu alaihi assalamu ma'alakiya. Lihat kejadiannya, Adam di tempat yang begitu baik, surga, tetapi harus keluar. Jadi jangan pernah merasa aman. Kita udah masuk ya, Nabi Adam itu kita ngerasa kita udah tempat yang soleh, kita orang-orang soleh, hidup kita tenang, hidup kita nyaman, kita pulang ke masjid, ibadah, ngaji bulu, segala macam. Jangan merasa aman. Ada tempat yang lebih indah dari itu semua, itu surga. Nabi Adam di surga, tapi kejadiannya apa? Keluar. Jadi jangan tertipu dengan tipu daya Allah. Wala taktara bikasratil ibadah, dan jangan kalian tertipu dengan banyak ibadah kalian, merasa soleh. Fa inna iblisah ba'da tuli ta'abudi lakiya malakiya tuh. Karena sesungguhnya iblis setelah panjang sekali dia ibadah kepada Allah, akhirnya lakiya malakiya, dia ketemu apa yang didaktirin Allah, keluar jatuh ke bumi, dilaknat. Itu tidak ada yang pernah aman dari makamnya Allah. Makanya Nabi Yusuf aja karena ngerti begini, ya Nabi Yusuf kan doanya apa di akhirnya? Dia memimpin di Mesir. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Dia nggak merasa hebat dengan mengislamin Mesir, karena Allah sangat berkehendak atas segala yang dia inginkan. Gitu. Lalu wala taktaru bikasratil ilmi, jangan kalian merasa tertipu dengan banyaknya ilmu. Ya. Fa inna bal'amu ibn Ba'ura karena ya sunus mallahi azmi maksudnya. Panzur mazalakiyah. Tahu nggak kisahnya? Bal'am belum ada tafsirnya, belum sampai Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ayat 175 sampai 77. Ya, itu kisah tentang, walaupun nggak ada kisahnya, maksudnya kalau baca tafsirnya baru ada. Itu kan cerita tentang kisah orang-orang yang banyak ilmu tapi dilaknat Allah. Itu karena ilmunya dipakai buat kepentingan dunia. Ilmunya dipakai buat tunduk sama penguasa. Itu kan kisahnya Bal'am. Allah kasih dia paham Asmaul Husna banyak, dan selalu doanya dikabulin Allah. Ya. Jadi saat itu di zaman Nabi Musa ini, Imam Musa dia orang Kan'an, dan dia orang pintar yang Allah kasih ilmu tentang tauhid. Lalu Bani Israel ke situ sama Musa, dan orang-orang Kan'an yang ngerasa resah kedatangan Bani Israel dan Musa. Terus Bal'am ini disuruh sama penguasanya, lo doain tuh Musa biar dia dinasah gitu. Kan doa lo dikabulin Allah. Kata Bal'am, ya gak bisa begitu,
dia itu utusan Allah, bahaya, gue ngeri gitu. Tapi dengan lobian, akhirnya dia melakukan itu. Dia mendoa, tapi dia datangin dulu Musa dengan Bani Israilnya, itu naik keledai, naik keledai, itu keledainya nggak mau jalan, digetok sama dia, akhirnya jalan lagi, menuju ke tempat Nabi Musa dan Bani Israil gitu. Dia kan mau doain, mau laknat, mau minta dinasahin sama Allah. Ada doanya pasti dikabul Allah gitu. Tapi keledainya nggak mau, digebuk, akhirnya jalan juga. Tapi akhirnya Allah membuat berhenti lagi. Akhirnya Allah menakdirkan kepada keledainya untuk ngomong, untuk ngerem, nggak mempan juga di jalan. Tetap keledainya dikatakan, lo ngoceh aja keledai lo, begitu kali. Ya. Sampai Allah takdirin keledainya itu ngomong untuk nasihatin dia, nggak juga. Akhirnya dia melaknat Musa dan Bani Israil. Tetapi kaumnya, penguasanya malah bingung. Dia aja sampai bingung karena dibilang, ya itulah takdir Allah. Saya memang harus merugi dunia akhirat. Gitu. Kenapa? Dia doa itu lidahnya terputar, jadi dilaknatnya doanya buat kaumnya, tapi doa yang baik-baiknya buat Musa dan Israel. Dia aja bingung kok lidah gue berubah begini. Gitu. Karena memang Allah tetap membuat doa dari mulutnya dia dikabul. Gitu. Tetapi pas dia doa, kok tuh dia malah melaknat Kanan kaumnya, malah minta doa kepada Allah untuk diberkahin Musa dari Bani Israil. Gitu. Habis itu Allah melaknatnya dia dengan dia selalu setelah itu menjaulur, terus lidahnya nggak bisa masuk, jadi kayak anjing. Nah itu makanya ayatnya lebih tulisannya begitu kan, ya menjulurkan lidahnya. Itu yang dibilang orang-orang yang punya ilmu tetapi menjilat kepada penguasa. Karena anjing kan begitu, dikasih lempar, ya, dan jenet gitu. Disuruh apa juga anjing begitu kan, nyelet aja. Jadi begitulah kisahnya Bal'am bin Ba'ur. Nah ini orang yang punya ilmu, ya, karena setan menggodanya, dia harus dilaknat Allah. Jadi kita masih bisa tertipu gitu dengan tipu dayanya Allah. Wala taktaru bi ru'yati sholihin. Ya. Jangan kalian merasa tertipu dengan memandang orang-orang soleh. Ya. Maksudnya apa? Jangan kita ngerasa aman, ngerasa senang dengan dekat ulama, dekat kiai, ya. Kita bisa ketemu ulama gitu. Jangan merasa aman. Falah saksun akbaru qadran mina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesosok yang lebih derajatnya tinggi ketimbang yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang paling soleh. Nih, kenapa? Lam yanfa'u biliqaihi qaribu wa a'da'u, ya. Ternyata orang yang dekat sama Nabi, ya, walaupun ini manusia yang paling soleh, nggak ngaruh tuh saudara-saudaranya Nabi, Abu Lahab dan juga musuh-musuh Nabi ke Abu Jahal sering ketemu, nggak dapat hidayah juga, ya, nggak bisa jadi hitungannya dia sering ngumpul, dia sering ketemu sama Nabi jadi masuk surga, nggak bisa begitu, ya. Kita juga jangan rasa aman, aku tiap hari ketemu kiai, nongkrong sama ulama, ustad, ya belum tentu masuk surga, jadi jangan merasa aman. Itu kan orang-orang kafir, ya, ketemu Nabi, ya, dekat, ya, belum tentu. Itu, ya, yang harus kita renungi lagi. Selanjutnya tentang yang di atasnya lagi sebenarnya belum, ya. Sebenarnya itu awalnya dari halaman 203, ya. Wa muqaddimatul khaufi arba'un. Ya, pendahuluan rasa takut itu ada 4. Pertama, mengingat dosa-dosa kita. Tuh, langsung ke sini. 206. Al-kasiratil lati sabaqat, yang mana banyak yang terdahulu kita kerjain itu. Sebenarnya kalau ke atas saya banyak banget ya lewat lembarannya. Karena dia ceritanya banyak nih. Lembaran sini nih. Tangga ke-5 ini
siapa namanya beliau? Ya, Ihsan Muhammad Dahlan ini banyak sarahnya dibaca di tangga kelima, nggak tahu kenapa. Di tangga kelima hampir isinya kadang-kadang sarahnya sampai 2 lembar. Ya. Sampai sini aja insyaallah. Al-Fatihah di hadis hadratin Nabi Syedillah. Al-Fatihah. Mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ربنا إنك حمدا يرحمنا اللهم ارحمنا وارحمنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة ارحمنا وصل محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.